Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas bro, mas geng, mas guys, berjumpa lagi dengan channel Dani AR ya mas bro. Pada kesempatan kali ini kita akan terbang dan berkeliling memantau progres penghamparan matras bambu dan penghamparan pasir atau penimbunan matras bambu dengan pasir ya mas geng. Nah, untuk saat ini kita berada di wilayah Morosari Sayung, Kabupaten Demak. Untuk di area ini sudah ada matras bambu yang mulai ditimbun pasir untuk menjadi lantai kerja proses pemancangan PVD. Nah, di bawah ini kita bisa melihat banyak alat-alat berat dan truk berlalu lalang, serta ada satu unit rig pemancangan PVD yang sudah siap mas geng. Nah, jadi untuk tahap pertamanya itu sudah ada proses pemancangan cerucuk bambu sedalam 8 meter, yaitu 7 bambu diikat menjadi satu dan kemudian dipancangkan ke dalam tanah di bawah air itu mas geng sedalam 8 meter. Kemudian akan dihamparkan matras bambu sebanyak 13 lapis. Setelah matras bambu dihamparkan, akan dilapisi dengan geotekstil dengan kekuatannya itu 1000 NT lebih dan mampu menahan beban ratusan ton di atasnya. Setelah geotekstil terhampar, akan dilakukan proses penghamparan pasir, kurang lebih tebalnya itu sekitar 50 cm sampai 1 meteran mas geng, yaitu untuk menjadi lantai kerja proses pemancangan PVD sedalam kurang lebih 40 meter. Nah, itu di bawah ada bagian-bagian dari matras bambu lapisan pertama, tapi itu belum dirakit ke lokasi ya mas geng, masih di proses pembuatan. Nanti akan ditarik menggunakan perahu ke lokasi perakitannya atau penghamparannya. Nah, untuk kedepannya itu sampai ke simpang Susun Sayung sekitar kurang lebih 2,5 km lagi akan sampai. Nah, jadi matras bambu ini bukan mengambang, melainkan akan tenggelam ke dasar air dan akan tenggelam kurang lebih 4 meter ke dalam tanah lunak yang ada di bawah air itu, dengan catatan setelah dilakukan proses penimbunan pasir sampai layer terakhir atau sampai lapisan terakhir nantinya. Dan nanti kurang lebih tinggi dari tanggul laut dan jalan tol ini kurang lebih 9 meter ya mas geng, dari dasar air sampai ke atas jalan tol itu kurang lebih 9 meter. Nah, itu jalan aksesnya. Untuk jalan akses dari Jalan Pantura menuju ke lokasi ini itu jalannya terbilang sempit karena hanya muat dengan satu kendaraan saja mas bro.
untuk truk-truk besar itu seringkali berpapasan dengan bis para rombongan peziarah makam tengah laut Syekh Abdullah Mudakir, karena memang ini lokasinya adalah wisata religi di Sayung Demak. Jadi untuk kendaraan besar proyek itu seringnya beroperasi pada malam hari. Kalau siang hari itu kemungkinan akan mengganggu warga atau masyarakat sekitar di jalan akses itu, Mas Bro. Nah, proyek tol Semarang Demak atau proyek tol Tanggul Laut Semarang Demak seksi 1 ini akan terintegrasi dengan Tanggul Laut, yaitu untuk mencegah banjir rob atau air pasang dari laut menuju ke pemukiman, menuju ke Jalan Pantura serta ke kawasan industri di sekitaran Kaligawe sampai Sayung Demak. Nantinya akan dilengkapi dengan 2 kolam retensi ratusan hektar, rumah pompa, pintu-pintu air, serta saluran atau sistem pengendalian banjir lainnya, Mas Bro. Jadi nanti itu satu kesatuan yang akan menjadikan proyek tol Tanggul Laut Semarang Demak ini untuk mencegah banjir rob. Nanti akan ada beberapa saluran atau sungai yang akan menuju ke kolam retensi, dan airnya itu akan dibuang ke laut dengan cara dipompa. Nah, di bawah ini proses penghamparan pasirnya, Mas Bro. Untuk sejauh ini pasirnya ini kemungkinan masih didatangkan dari tambang sekitar Semarang, Mas Geng. Sepertinya tidak jadi menggunakan pasir laut karena dampak lingkungan serta pencemaran lingkungannya itu merusak ekosistem laut. Nah, jadi menggunakan pasir yang sudah tersedia di tambang sekitaran Semarang seperti Kendal, Semarang, dan juga mungkin Kudus atau Pati. Seperti inilah tampak dan bentuk dari matras bambu tol Tanggul Laut Semarang Demak. Oke ya, Mas Bro, sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Nanti seminggu lagi akan saya updatekan videonya kembali untuk informasi lebih baru. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.